Kali ini admin kembali membahas situasi tempo dulu dari salah satu kota di Pulau Jawa. Bogor atau Buitenzorg adalah kota yang sengaja dipilih oleh admin, dan itu karena dokumentasi tentang kota ini memang cukup banyak tersedia, dan isinya pun cukup menarik untuk dipelajari hingga dibuatkan menjadi suatu video tentang bagaimana dulunya suasana kota Bogor itu masih kampung. Disclaimer admin kali ini adalah bahwa perkampungan Cina di Bogor serta kelenteng yang di Jalan Surya Kencana itu tidak admin masukkan dalam pembahasan, karena memang sudah pernah admin bahas dalam video tersendiri. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai saja ya. Seperti perkampungan lain di Bumi Parahyangan, maka perkampungan di kota Bogor dikelilingi oleh perbukitan atau terletak di kaki bukit. Juga hadirnya lembah dan banyak perkampungan yang dilalui oleh sungai menjadi pesona tersendiri. Rumah-rumah pada umumnya adalah jenis rumah panggung dengan dinding rumah dari bilik bambu, beratap daun kelapa, tetapi ada juga yang mulai menggunakan genteng. Tentunya banyak juga perkampungan berlokasi di tepi jalan yang cukup lebar untuk ukuran di masa itu. Admin juga lampirkan dokumentasi proses pembangunan jenis rumah panggung di suatu perkampungan yang banyak menggunakan material kayu serta bambu. Perhatikan profil rumah panggung sederhana milik warga yang di atasnya tergantung kandang burung. Perhatikan pula atapnya ada yang menggunakan daun kelapa serta genteng. Kelihatan suasana yang damai. Kemudian ada dokumentasi perkampungan tahun 1967 serta tahun 1971. Saat itu jenis rumahnya tentu masih rumah panggung. Perhatikan dokumentasi tentang suatu perkampungan yang sederhana sekitar tahun 1924-1932. Suasana sekitar rumah di situ kurang tertata dengan baik. Sementara itu seorang anak sepertinya sedang buang air besar di suatu pasir parit kecil, di mana di parit itu pula menjadi tempat para ibu mencuci pakaian. Terbukti tersedianya papan cucian di atas parit. Kemudian perhatikan pula dokumentasi masih sekitar tahun 1924-1932, di mana saat itu lingkungan di perkampungan tersebut sudah dilakukan peningkatan. Hasilnya, jalan sudah dibuat lebih rata, kemudian bebatuan andesit sudah disingkirkan, serta penataan parit membuat tampilan kampung ini jadi lebih rapi hingga enak dilihat. Hotel Bellevue terletak di Jalan Juanda, Bogor. Keistimewaan hotel ini adalah ia menawarkan vibes yang indah bagi para tetamunya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam hotel ini dan menuju ke beranda belakangnya. Di belakang hotel nampak oleh kita pemandangan yang sangat indah, yaitu suatu lembah yang dialiri oleh Kali Cisadane. Ini terlalu indah pemandangannya, Bapak. Dari Kali Cisadane nampak hadir anak sungainya yang bernama Kali Cibalok yang berbelok ke kiri. Perhatikan di sisi kanannya hadir jembatan lengkung dari material bambu pada dokumentasi tahun 1875. Wih, itu berarti sudah 150 tahun yang lalu. Sementara itu Gunung Salak nampak samar di kejauhan. Di kiri dan kanan Kali Cisadane ini adalah perkampungan yang dikepung oleh pepohonan, dan saya lampirkan tangkapan layar dari Google Map untuk membandingkannya dengan situasi terkini. Baiklah, sekarang kita turun ke lembah mendekati tepian Cisadane. Nampak di depan kita hadir suatu pemandangan keren yang kalau sekarang ini sudah tidak ditemukan lagi di lokasi itu. Di seberang kali hadir suatu rumah yang ikonik. Rumah kayu ini berada di sisi kanan sungai. Banyak pohon kelapa yang mengelilingi rumah itu. Antara rumah dengan Cisadane dipisahkan oleh suatu jalan yang kita namakan saja itu Jalan Kampung. Suasana di perkampungan itu sendiri terasa damai, dan peranan Kali Cisadane buat warga kampung tentunya sangatlah penting. Mudah kita tebak bahwa para tamu yang sedang duduk-duduk di beranda belakang hotel pasti betah berlama-lama menatap vibes indah ini sambil menyeruput secangkir kopi atau teh di cuaca kota Bogor yang sejuk. Dibantu oleh Google Map, maka diketahui bahwa selain jalan kampung, di depan rumah ikonik itu sekarang hadir Gang Surya. Saya juga sertakan tangkapan layarnya. Oke, lanjut. Kini posisi kita berdiri di jalan kampung itu serta menghadap ke arah Hotel Bellevue Bogor. Di depan kita langsung terpampang Kali Cisadane yang sangat mengundang untuk direnangi. Itu adalah dokumentasi sekitar 1,5 abad yang lalu.
Lantas bagaimana dokumentasinya pada tahun 1971 serta situasi yang terkini? Silakan dibandingkan, karena itu semua sudah lengkap tersaji. Perhatikan bangunan Mall BTM Bogor yang berdiri di lokasi Hotel Bellevue. Kali Cisadane ternyata juga melalui kawasan Batu Tulis dan ternyata ia menjadi batas kampung Cihideng di sisi kanan Cisadane serta perkampungan Cipaku di sebelah kiri Cisadane. Ada kehadiran jembatan lengkung ikonik yang terdokumentasi pada tahun 1875 di kawasan itu. Mudah ditebak, jembatan ini sering dipakai sebagai tempat rendezvous bagi warga dari kedua kampung tersebut. Namun perhatikan, pada dokumentasi tahun 1880, ternyata hadir pula jembatan baru yang terbuat dari material kayu. Kalau yang jembatan bambu tersebut diperkirakan dibangun pada tahun 1860-an. Perlu diketahui bahwa vibes yang sangat indah tentang kawasan Batu Tulis ini diabadikan dari lokasi stasiun kereta Batu Tulis. Sebagai informasi, bahwa hutan liar di Batu Tulis ini mulai dikembangkan menjadi kawasan pertanian sejak tahun 1860-an. Setelah membahas perkampungan di belakang Hotel Bellevue serta di kawasan Batu Tulis, selanjutnya admin juga membahas perkampungan yang lain. Dan itu kita mulai saja dengan kampung yang bernama Mantarena. Dokumentasi tertuanya adalah tahun 1900 atau 125 tahun yang lalu. Kampung Mantarena ini terletak di tepi sungai. Memang, ciri khas perkampungan adalah tidak mau jaga jarak dari sungai. Selanjutnya adalah Kampung Ciapus Bogor, yang saat itu masih memiliki persawahan yang sangat luas. Ada dokumentasi tentang perkampungan di tepi jalan yang menuju Sukasari Bogor. Mungkin ada yang tahu apa nama kampung itu. Apakah Sukasari? Selanjutnya adalah kampung di Jalan Pedati Bogor, dan itu berdasarkan dokumentasi tahun 1933. Ada dokumentasi lain tentang Kampung Cilendek yang terletak di tepi sungai. Dari dokumentasi tahun 1948, diketahui bahwa ada tebing sungai yang longsor dan mengancam rumah yang ada di dekatnya. Perhatikan, ada jembatan berkanopi pada latar belakang. Kemudian ada dokumentasi tahun 1910-an tentang perkampungan di tepi Kali Ciliwung yang jaraknya masih cukup dekat dengan Kebun Raya Bogor. Terakhir adalah perkampungan di kawasan Warung Jambu Bogor berdasarkan lukisan J.C. Rapart tahun 1888 serta dua foto tahun 1949 di mana area persawahan masih luas serta ada warung makan di pinggir jalan. Ada yang tahu nama jalan itu? Apakah Jalan Cibuluh atau Jalan Pajajaran? Kalau kita membahas tentang perkampungan serta warganya, maka mau tak mau kita harus tentu juga membicarakan tentang rumah ibadah mereka karena memang dokumentasinya tersedia. Ada 3 dokumentasi tentang bangunan masjid di Kampung Empang Bogor. Ini merupakan bangunan permanen. Ia dilengkapi satu buah menara berbentuk pensil di sisi kanannya. Serta di sisi kirinya hadir satu buah lagi seperti menara namun kurang tinggi serta dilengkapi atap pada bagian atasnya. Nah, pada bagian fasadnya masjid ini dilengkapi pintu dengan desain lengkung. Dokumentasi tertua masjid di Kampung Empang ini adalah tahun 1910. Sumber air bersih bagi masyarakat kota Bogor berasal dari sungai yang alirannya membelah kota seperti Sungai Ciliwung, Cisadane, serta anak sungai mereka. Namun dokumentasi tentang kegiatan mandi serta cuci ini banyak juga yang tertangkap kamera di sekitar area pancuran, di mana sumber air pancuran itu sendiri bisa saja berasal dari mata air atau bersumber dari aliran sungai yang sengaja dibelokkan secukupnya agar menjadi pancuran. Saya lampirkan 4 dokumentasi tentang kegiatan cuci serta mandi. Urutannya jangan dibalik ya, di area pancuran. Lanjut, selain di pancuran, kegiatan cuci, mandi, dan kakus juga dilakukan langsung di kali atau sungai. Para ibu-ibu membawa bakul yang berisi kain kotor dan tentu saja sabun batangan untuk mencuci. Sedangkan untuk papan bilas mereka sering mencari batu andesit berukuran cukup besar di sungai sebagai papan cucian. Perhatikan kegiatan cuci dan mandi di Kali Cisadane di belakang Hotel Bellevue serta di kawasan Batu Tulis. Selanjutnya juga ada kegiatan cuci dan mandi di Kali Ciliwung, di mana para ibu mencuci di atas rakit bambu. Yang menarik adalah
tidak tersedianya dokumentasi fasilitas umum mandi cuci kaki atau MCK di perkampungan yang airnya berasal dari hidran. Ternyata untuk melayani kebutuhan warga perkampungan akan kesehatan, maka Belanda juga menyediakan poliklinik di kota Bogor. Seperti ditemukannya dokumentasi fasilitas kesehatan di Kampung Paledang sekitar tahun 1919-1938. Lanjut, Belanda juga menyediakan rumah sakit untuk penderita beri-beri di dekat Bendungan Paledang. Selain itu, pihak swasta juga tidak mau ketinggalan dengan menyediakan fasilitas umum berupa sekolah bagi warga pribumi. Dari berbagai sumber foto, admin berusaha mencari informasi di masa lampau. Apa saja sih profesi atau pekerjaan warga kampung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya? Ternyata banyak kaum bapak yang menjadi pedagang pikulan. Yang dijual bisa saja buah-buahan seperti manggis, labu, jagung, dan lain-lain. Ada juga yang berprofesi menjadi pedagang makanan atau minuman, tentunya yang dipikul. Selanjutnya, kaum bapak ada juga yang menyediakan jasa las patri keliling untuk memperbaiki baskom yang bocor milik ibu-ibu, serta ember dan perabot lainnya. Ada juga yang menjual bilik dari bambu secara keliling. Kalau generasi sekarang, pastilah sudah tidak lagi menemukan penjual seperti ini. Kemudian ada juga yang menjadi asisten rumah tangga, kalau dulu disebut babu. Selain itu, bapak-bapak yang berprofesi sebagai kusir delman juga tidak sedikit. Mereka banyak yang ngetem di stasiun kereta Bogor untuk menunggu sewa. Kemudian ada juga yang menjadi montir di bengkel motor. Tetapi yang paling banyak adalah yang bekerja di sektor pertanian alias menggarap sawah. Ini dikerjakan oleh bukan hanya kaum laki-laki saja ya, tetapi wanita juga. Sejak mulai dari musim tanam, yaitu menggemburkan tanah menggunakan mesin bajak, kemudian dilanjut dengan menanam padi serta menjaga tanaman padi dari berbagai serangan hama. Itulah pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah pekerjaan memanen padi, di mana hasil panen ditumpuk hingga menggunung. Saya lampirkan 2 dokumentasi tentang tumpukan hasil panen. Selanjutnya, hasil panen yang masih berupa padi itu harus dikupas kulitnya dengan cara tradisional, yaitu menggunakan lesung serta alu. Nah, kalau ini spesialisasinya kaum ibu ya. Untuk kuantiti yang besar, maka padi dibawa ke penggilingan. Contohnya adanya penggilingan padi yang berlokasi di Gedung Badak. Selain itu juga ada tampilan eksterior penggilingan padi lain di kota Bogor. Berdasarkan dokumentasi tahun 1880 atau 145 tahun yang lalu. Nampak 5 orang pekerja yang terdiri dari 4 orang operator serta 1 orang mandor. Selain bekerja di penggilingan padi, warga kampung juga banyak yang bekerja di perkebunan teh di Bogor. Perhatikan para kaum wanita yang mengusung hasil petikan daun teh di atas kepalanya. Selanjutnya mereka akan menerima upah dari kerja yang dimulai dari pagi hingga sore hari. Duduk manis saat antri menerima upah adalah suatu keharusan. Lanjut. Kini saatnya admin membahas tentang perpasaran di kota Bogor. Ada satu lukisan tahun 1865 tentang pasar di kota Bogor yang dilanjutkan oleh dokumentasi suasana pasar di suatu tanah lapang atau alun-alun. Perhatikan, ada seorang anak telanjang bulat sepertinya ia sedang menikmati segelas es sirup. Kemudian foto tentang pasar Anyar Bogor, di mana teridentifikasi para penjual bilik bambu keliling sedang melakukan gathering di situ. Pasar juga ternyata ada yang berlokasi di pinggir jalan sehingga cukup memudahkan bagi para penjual dan pembeli untuk mencapai lokasi itu. Lanjut, ada pasar kerbau di kota Bogor, entah di mana lokasi tepatnya. Mungkin ada yang bisa bantu. Terakhir, di lokasi pasar biasanya hadir pula suatu lembaga pegadaian. Selain melewati perkampungan yang terletak di belakang Hotel Bellevue, Kali Cisadane juga melewati kawasan Empang Bogor. Nah, sekitar tahun 1872 atau 153 tahun yang lalu, dibangunlah sebuah dam atau bendungan di kawasan ini untuk mengatur debit air Cisadane. Pada bendungan itu tersedia 3 buah pintu air yang bisa dibuka tutup. Selain itu juga ada jalur khusus untuk langsung menyalurkan sebagian air Cisadane ke saluran Cipakancilan, tentunya sebagai saluran irigasi.
Saya juga lampirkan dokumen tentang Kampung Empang sekitar tahun 1870-an yang terletak di tepi Sungai Cisadane. Selain di kawasan Empang, ternyata bendungan atau dam juga dibangun oleh Belanda di kawasan Paledang, Bogor. Saya lampirkan 4 dokumentasi tentang bendungan ini. Dari dokumentasi tahun 1897, diketahui bahwa saat itu pekerjaan pembangunan dam ini sudah mencapai tahap finishing. Seperti pada bendungan Empang, pada dam Paledang ini juga ada satu jalur khusus yang dilengkapi pintu sebagai saluran irigasi. Perhatikan, pada latar belakang adalah rumah sakit untuk pasien penderita sakit beri-beri. Saya juga lampirkan dokumentasi tentang perkampungan Paledang di tepi Sungai Cibalok. Seperti diketahui bahwa Kota Bogor dibelah oleh berbagai sungai serta anak sungai atau kanal. Untuk sungai yang besar bernama Kali Ciliwung serta Cisadane. Kalau anak sungai, contohnya adalah Sungai Cipakancilan serta Kali Cibalok. Belum lagi sungai lain yang ukurannya kecil. Oleh karena itu, tidaklah heran jika banyak jembatan yang dibangun di kota ini. Tidak sedikit dokumentasi tentang jembatan kayu yang dilengkapi dengan kanopi. Dengan adanya kanopi ini, maka warga atau para musafir bisa berteduh dari hujan atau sengatan sinar matahari. Selain itu, jembatan berkanopi ini juga jadi tempat rendezvous warga dari 2 perkampungan yang dipisahkan oleh sungai di bawahnya. Perhatikan, ada dokumentasi tentang Kali Cisadane dari teras belakang Hotel Bellevue. Yang menarik adalah di kejauhan ada jembatan berkanopi yang terbuat dari kayu, bukan bambu ya. Saya lakukan teknik zooming dan cropping pada dokumentasi tahun 1860-an, hingga nampaklah jembatan tersebut. Selanjutnya dengan bantuan Google Map, maka saya bisa menemukan kembali lokasi jembatan tersebut saat ini yang sudah menjadi jembatan permanen di Jalan Raden Arya Wiranata dan bentuknya tentu kurang menarik. Pada dokumentasi tahun 1867, masih di halaman belakang Bellevue, ternyata ada jembatan yang terbuat dari bambu. Tentunya jembatan ini menghubungkan area belakang Hotel Bellevue dengan perkampungan di seberang Cisadane. Selanjutnya, kita juga menemukan jembatan bambu yang juga di atas Kali Cisadane, namun yang ini berada di kawasan Batu Tulis. Jembatan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1860-an serta menghubungkan perkampungan Cihideng dengan Cipaku. Selain itu, admin juga menemukan jembatan lengkung dari bambu di suatu perkampungan lain di kota Bogor. Perlu diketahui bahwa dominannya pemilihan material bambu bagi pembuatan jembatan itu karena di kota Bogor, pohon bambu dengan diameter yang cukup besar cukup mudah ditemukan. Selain jembatan, dari berbagai dokumentasi kita juga jadi tahu bahwa ternyata tidak semua titik bisa dihubungkan oleh jembatan. Ada juga yang dilayani oleh perahu tambang atau tepatnya rakit. Seperti pada 3 buah dokumentasi tentang layanan penyeberangan di Kali Cisadane di kawasan Batu Tulis. Ada jembatan kokoh di kota Bogor yang dinamakan Jembatan Merah. Jembatan yang dibangun pada abad ke-19 ini berdiri di atas Sungai Cipakancilan, yang merupakan anak Sungai Cisadane. Cipakancilan sendiri merupakan sungai buatan yang mulai digali pada tahun 1757. Di bagian bawah jembatan ini terdapat 3 buah lengkungan. Nah, sekarang kita bahas yang ada di atas Jembatan Merah. Spot di sini merupakan pertemuan 2 jalan raya, yaitu Jalan Kapten Muslihat serta Jalan Raya Dramaga. Dekat dengan Jembatan Merah, ada jalan yang berbelok masuk ke Jalan Merdeka. Yang menjadi point of view kita adalah bangunan yang dijadikan toko. Toko ini berbentuk bangunan yang memanjang linear dengan jalan. Ada beberapa toko yang sharing pada bangunan tersebut, ada toko kelontong, warung makan, dan lain-lain. Sepertinya owner toko tersebut adalah orang Chinese. Kini bangunan toko tersebut sudah direnovasi dan tetap sebagai bangunan 1 lantai, dan kini pada bangunan itu hadir toko yang bernama Aneka dan toko lain. Demikianlah dulu bahasan kita mengenai kota Bogor tempo dulu, yang suasananya masih didominasi oleh perkampungan. Menariknya bahwa banyak dokumentasi tentang perkampungan yang terletak di tepi sungai, sehingga menjadikan suatu vibes yang terlalu keren. Ditambah lagi dulunya kota Bogor ini dikenal sebagai kota hujan yang sejuk.
Seperti biasa, semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih, matur suwun mauliate, thanks a lot karena sudah menonton hingga akhir dan telah mensupport channel ini. God bless you all. Please like, share, comment, and subscribe.